Selamat sore menjelang malam. Saya buat singkat saja. Ini udah jam 6:37 WIB ya. Tempat saya berarti kurang lebih sekitaran 1 jam lagi menjelang news NFP. Oke, langsung aja kita cek di TradingView, yaitu barometernya kita ambil dari DXY. Sebentar, saya buka dulu. Daily. Ya, ini dia. DXY masih kembali di area zona demand ya. Ini dia. Zona demand di weekly ataupun monthly di sekitar harga 98.450. Ya, di sini sejak kemarin di tahun 2022, artinya ada selama 3 tahun belakangan ini belum terbreakout. Close candle weekly minggu lalu candle indecision ya, hanya body kecil. Penentuan hari ini kemungkinan apakah candle bullish ataupun candle indecision seperti minggu lalu. Jadi 3 minggu sebelumnya ini lumayan sideways. Lalu kita pindah ke time frame daily. Di time frame daily area low high ataupun supply di time frame minor di sekitar harga 100 ya. Harga 100 belum terbreakout. Kalau dilihat dari pergerakan saat ini kemungkinan saja lagi membuat adanya koreksi ataupun bisa saja melanjutkan penurunannya. Tetapi bisa juga seperti ini, bisa juga terbreakout zona supply ini. Jika kalau terbreakout maka akan potensi rebound ataupun penguatan untuk DXY. Ini adalah time frame daily. Kita pindah ke time frame H4 saat ini. Di time frame H4 sendiri nampak ya, ini dia week high yang ini udah terambil liquidity-nya. Close candle-nya ini bodinya belum terbreakout. Jadi kemungkinan saja bisa saja masih ada penurunan. Tadi saya ada sharekan GBP USD ambil cari peluang entry-an buy ya. Nanti kita bahas setelah ini. Nah, ini ada potensi adanya kembali penurunan kembali ke low yang di sini. Tak pungkirin juga saat news NFP bisa saja akan ada spike dulu ke atas ya. Spike dulu TI ke atas baru akan melanjutkan penurunannya. Jadi ekstra hati-hati saat news NFP ataupun untuk nanti 1 jam lagi biasanya market itu akan adanya manipulatif ya ataupun manipulasi market. Jadi saran saya kalau mau trade saat news NFP pakailah resiko yang kecil aja. Bagi teman-teman yang masih ikut ujian funding trading, saran saya kita tahu lurus ataupun aturannya dilarang namanya resiko lebih dari 5%. Saran saya cukup di bawah 1%, maksimal 1%. Lalu untuk stop loss biasanya para broker biasanya akan ada namanya silpex ya. Jadi stop loss jangan terlalu mepet banget. Nah, untuk di GBP USD saat ini ya nampak swing higher low di H4 di sini belum terbreakout. Ya, masih ada potensi kenaikan, tetapi mengingat di sini adalah area high weekly, jadi baik untuk intraday saja. Close candle H4 tadi di jam ya 8 pagi tadi bullish banget, lalu sempat sideways seperti biasa saat menunggu news NFP, biasanya market akan sideways. Lalu kita pindah ke time frame H1, nah ini dia sempat ada penurunannya. Alert tadi saya udah aktif, tetapi saya belum ada entry-an. Nah ini dia. Alert saya di GBP USD crossing tadi di jam 3:06 ya. Jam 3:06. Nah, ini dia di 1.32.867 ya di area sini. Tapi saya pas kebetulan jam 3-an tadi lagi di jalan. Jadi kalau teman-teman ada yang nge-buy ya saat ini udah take profit ya. Karena 1 jam lagi ataupun setengah jam lagi akan adanya news NFP. Nah, di time frame M30 ya, ini dia zona demand yang tadi saya sharekan. Jadi bagi teman-teman kalau ada yang nge-buy, udah saatnya close parsial ataupun set BOP ini di sini. Nah, untuk saat ini di time frame H1 bisa saja market DXY akan ada bullish ya. Jika kalau bullish maka GBP USD ini akan ada penurunan. Tetapi kalau DXY-nya melemah, otomatis di GBP USD ini akan ada kenaikan. Jadi untuk saat ini saya masih wait and see. Karena udah terlampau berjalan naik ya, ini dia. Udah sempat naik. Antrian area saya waktu itu di area sini. Udah sempat naik, jadi biarin saja.
Kalau dilihat dari pergerakannya itu, kenapa cari buy nampak jelas banget. Nge-breakout area sideways di sini. Nge-breakout retest, pullback ya, cari buy. Kayak gitu. Lalu kita lihat bagi teman-teman mungkin sangat suka trade di market volatil ini, yaitu di XAU USD. Untuk XAU USD udah terlampau naik juga ke atas ya. Jadi bagi teman-teman yang nge-buy di tanggal 1 Mei jam 4, hold aja, set stop loss plus, bisa saja akan kembali ke call high. Saya tunjukin, ada Pak Rafi dan Pak Ahmad, selamat bergabung. Saya tunjukin ya, contohnya di sini, dari Pak Yoga Nitanta, ada hold buy. Ya, ini udah lama banget ya, udah lama banget di bulan awal, ini 1 Mei ya, barusan aja berarti tadi. Ini di time frame apa saya perhatiin, ini mungkin di time frame kecil. Ini udah set stop loss plus. Nah itu dia untuk Pak Yoga udah entry buy di bawah sini, udah set stop loss plus. Ya benar, ini di tanggal 1 Mei. Saya tunjukin kembali ya, benar ya. Di harga 3206456. Beliau sendiri analisa dan sendiri trade. Saya hanya share outlook aja. 3206.456. Ya, pas di pucuk bawah sana. Udah set stop loss plus. Alert saya terlalu bawah banget, jadi saya nggak dapat entry-an apa-apa. Ya, ini target bisa ke 3.500. Untuk saat ini ya, untuk saat ini harga lagi ada kenaikan fill imbalance di atas ini. Kalau teman-teman perhatiin di sini, ini adalah sebuah zona resistan sebelumnya, support ya, maksud saya support yang udah terbreakout. Mungkin saja, bisa saja pergerakan ini naik koreksi, fill imbalance, lalu ngedrop. Jadi saran saya seperti tadi Pak Yoga udah bener, udah set stop loss plus. Kita tidak tahu pastinya apa pergerakan harga itu, analisa bisa semuanya antara iya atau benar ataupun salah ataupun tidak. Jadi semua tentang probabilitas, bisa saja harga memang beneran turun ataupun nge-breakout. Jadi saran saya kalau udah yang nge-buy, jangan langsung buru-buru tutup. Yang penting udah close partial, set stop loss plus, itu yang paling aman menurut saya. Jika kalau langkahnya, kalau yang nge-buy udah nge-breakout, ya ini profitnya akan kemungkinan ke area sini. Ya contohnya seperti tadi Pak Yoga, entry buy 0,04, mungkin boleh tutup close partial lagi di area dekat sini ataupun di sekitar harga 3.370. Nah untuk all time high saat ini yaitu di 3.500. Lalu tadi saya ada singkat nyinggung sedikit, yaitu kemungkinan saja harga gold ini akan kemungkinan ke 3.850. Saya tunjukin cara menghitung 3.850 itu dari mana. Saya ambil dari time frame besarnya. Nah, di time frame besarnya, ini adalah swing high low weekly, yaitu di 2.960. Ini adalah high saat ini 3.500. Candle indecision minggu lalu nampak ya penurunan. Saat ini udah kembali ke hidden base. Area ini juga adanya imbalance di weekly. Lalu saya tarik Fibonacci dari swing high low ke swing high high. Nampak presisi banget di sekitar harga 3.850 ataupun tepatnya di 3.829. Biasanya saya akan kenapin round out number ke 3.850. Jadi itu mungkin saja akan kembali ke sana. Persis seperti kemarin, yaitu di 3.200. Kalau teman-teman masih ingat, yaitu saya tariklah dari sini, kalau nggak salah. Nah ini dia. Di 3.200. All time high waktu itu. Lalu untuk 3.500, yaitu, ya ini dia, 3.200 ya, tepatnya di sini. Kayak gitu. Jadi saya cek lagi untuk USD Jepang Yen, kemarin saya ambil buy, terkena stop loss, rupanya ada kenaikan lumayan drastis ya. Untuk saat ini lagi ada fase penurunan koreksi, jadi saya masih wait and see untuk USD Jepang Yen ini. Ya ini juga ada area demand terdekat. Mungkin juga bisa saja pullback di area support yang menjadi area resistan sebelumnya yang menjadi zona support ya. Jadi tunggu aja, ini lagi koreksi.
Untuk market USD Jepang Yen, karakteristiknya itu marketnya pelan tetapi stabil. Jadi saran saya kalau teman-teman yang udah sering trade di gold, USD Jepang Yen ini bakalan akan pelan. Lalu untuk Euro USD sendiri belum begitu menarik ya. Lebih bagus di GBP USD. Pergerakan memang hampir sama karena belakangnya ada USD. Memang masih potensi cari buy, tetapi pergerakan yang seperti ini tidak begitu menarik ketimbang di GBP USD tadi. Nah ini dia. GBP USD lebih rapi. Lalu untuk market USD Kanada, kita tahu market news NFP biasanya berbarengan saat nanti market Kanada. Untuk USD Kanada sendiri, harga kembali ke area. Ya, ini dia area supply yang sebelumnya, ya kemungkinan saja akan menjadi zona demand. Lalu kemarin di tanggal 17 April udah sekitaran 2 mingguan sideways di area sini. Jika kalau terbreakout ke atas, maka akan ada kenaikan dan juga bisa saja akan ada penurunan. Kuncinya yaitu nge-breakout di mana. Untuk USD Kanada, saya pribadi saya masih skip, jadi marketnya belum begitu menarik. Ini dia. Sebentar. Oke, lalu kayak Australian dollar, saya coba cek. Australian dollar ini fake out ya, nampak kayak fake out. Ini kalau nge-breakout bisa saja ambil buy ke daily-nya. Oke, itu saja untuk analisa market. Ini udah rame. Ada Pak Andi, Pak Jom, Pak Erik ya. Ini Pak Erik, Pak Gier. Mungkin teman-teman mau ada Pak Chandra juga baru bergabung. Saya luangkan ada 1-2 pertanyaan. Silakan teman-teman mau bertanya sebelum saya akhiri. Boleh unmute. Ini kemarin, tepatnya semalam saya terkena stop loss. Ini dia. Di GBP USD. Oke, kalau nggak ada, saya rasa udah cukup. Biar nggak kepanjangan video ini, itu saja. Saran saya kalau mau trade saat news NFP, pakailah resiko yang kecil saja. Pakai lot yang kecil mulai dari 0,01 maksimal 0,02 ataupun 0,03. Karena pas pergerakan saat news NFP, biasanya pergerakan market itu lumayan cepat ketimbang daripada biasa. Jadi kalau udah sesuai arah, ya maka profit yang lumayan cepat. Tetapi kalau nggak sesuai arah, maka alamatnya terkena stop loss. Jadi saran saya pakai resiko yang kecil saja. Itu saja untuk pembahasan market malam hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti saya akan upload recordnya ini di YouTube seperti biasa. Terima kasih.